Assalamualaikum, Sir, salam satu rumput. Kali ini Skoroan akan hadir di dalam ruangan yang mana biasanya kita video dalam pencarian bambu unik di luar, masuk ke hutan bambu, ke pekarangan, pinggir sungai, dan lain-lain. Oke, sedulur, kali ini kita akan mencoba membahas sebuah pakem bambu unik. Oke, untuk sedulurku yang berada di seluruh Nusantara, para pecinta bambu unik, monggo untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya dulu. Klik tombol merah dan logo loncengnya agar notifikasi video-video terbaru dari kami bisa Anda lihat. Dan yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga sedulur Skoroan akan mendapatkan rezeki yang melimpah, barokah, berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Skoroan Akan Channel. Oke sedulur, masih bersama Skoroan Akan. Kali ini kita akan coba membahas satu demi satu bambu unik yang pernah kita dapatkan, dan dari masyarakat pada umumnya, orang awam dan juga para ahli bambu unik, para ahli spiritual dan yang lainnya, ada beberapa macam jenis bambu atau pakem bambu unik yang sangat dicari oleh masyarakat kita. Mari kita bahas. Ada 4 macam pakem bambu unik beserta ciri-cirinya yang akan kita lihat bersama, kita bahas di sini channel Skoroan Akan. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Klik tombol merah dan logo loncengnya agar notifikasi video-video terbaru dari kami bisa Anda lihat. Baiklah sedulur, marilah kita coba membahas, review, dan mencari apa itu bambu unik dari khasiat kegunaan masing-masing ataupun filosofi. Baiklah sedulur, yang pertama coba kita bahas yaitu ini sedulur, bambu kendit. Ciri bambu kendit yaitu lingkar alam yang dekat ruas. Ini adalah guratan luka alam yang berada di tengah-tengah ruas, antara ruas yang bawah dan ruas yang atas. Inilah ciri khususnya bambu kendit. Guratan luka alam yang melingkar ini adalah melambangkan sebuah pagar yang melingkar dalam batang bambu. Dan manfaat kegunaan ataupun khasiat bambu ini sebagai yang utama yaitu pagar gaib. Pagar gaib untuk badan pemegangnya ataupun pagar gaib isi rumah ataupun lokasi usaha ataupun kendaraan dan sebagainya.
itulah untuk ciri serta manfaat kegunaan bambu kedit. Demikian sedulur untuk filosofi dari bambu kedit, bisa sebagai azimat untuk orang-orang awam yang mempercayainya. Tapi saya sarankan selalu percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sedulur, kali ini ataupun yang kedua kita coba bahas bambu unik yang juga sangat dicari khususnya oleh kalangan para pejabat. Yaitu bambu samburoso. Ciri yang utama dari bambu unik pakem samburoso yaitu ruas yang melingkar dan menyambung dari ruas yang atas dengan ruas yang bawah. Bisa kita lihat dulu, ini adalah ruas atas, kemudian melingkar, kemudian tidak langsung menyambung di sebelah sini, tetapi ruas ini turun ke bawah, menyambung dengan ruas yang paling bawah. Bambu ini termasuk bambu yang sangat dicari atau khususnya bisa buat pegangan para pejabat. Dan juga bambu ini bisa sebagai pegangan di saat pemilihan calon bupati, calon legislatif, calon lurah, yang mana masih membutuhkan suara-suara para pendukung ataupun konstituennya untuk memilih mereka. Bambu ini juga cukup sulit dicari. Hanya para pembolang-pembolang yang selalu rajin mencari, berikhtiar untuk mendapatkan pakem bambu ini. Tak lupa, bambu adalah pusaka alam negara kita, Republik Indonesia, yang mana sejarah dari bambu itu sendiri merupakan senjata oleh para pahlawan, para penduduk kita merebut negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hingga saat ini kita merasakan kemerdekaan. Demikian untuk pembahasan bambu samburoso dulu. Tetap kami ingatkan selalu percaya kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Dan untuk yang ketiga, kita bahas bambu dampit. Apa itu bambu dampit dan cirinya bagaimana? Ini adalah salah satu koleksi saya bambu dampit ataupun sebagai contoh untuk pakem bambu dampit. Bambu dampit dengan ciri seperti ini, yang mana ada ruas bambu dalam satu ruas yang sejajar ataupun kembar. Bambu dampit itu terletak berada dari pangkal ataupun bawah dari akar, kemudian masih ada satu tabung yang melingkar, kemudian di atasnya baru membelah dan menjadi
2 batang bambu. Ada juga bambu cabang. Bedanya dampit dan cabang. Untuk bambu cabang tersebut itu berada letaknya di atas dulu. Sedangkan bambu dampit berada dari akar, dekat dengan akar dari bawah. Seperti halnya ada jenis pakem bambu yang sama, tapi untuk perbedaannya seperti contoh itu bambu sabdo. Ada sabdo lutut, sabdo bawah, dan ada juga sabdo langit ataupun sabdo atas yang letaknya berada, tekukannya berada di atas. Fungsi dan kegunaan dari bambu dampit ini sangat cocok dipegang khususnya oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Nah, bambu dampit ini yang mempercayainya ini untuk kelanggengan hubungan. Mungkin juga yang sudah mempunyai calon pasangan yang sudah merasa cocok bisa juga memegang bambu dampit. Bambu kembar, istilah lain. Nah, mungkin ciri dan khasiat ataupun kegunaan yang utama seperti itu yang saya sampaikan. Sebenarnya masih ada manfaat dan kegunaan lain di antara bambu-bambu yang satu persatu tadi kita telah bahas. Tapi saya bahas untuk fungsi utamanya. Kemudian untuk bambu selanjutnya, bambu yang cukup sulit dicari baik para pemula ataupun orang-orang awam ataupun dari orang-orang supranatural dan yang lain, yaitu bambu pati lele. Inilah cirinya, sedulur. Untuk ciri khususnya dari bambu pati lele yaitu dalam satu ruas. Nah, ini merupakan ruas dari bambu. Kemudian keluar carang ataupun ranting ke kanan, dan dalam satu ruas tersebut keluar juga carang ke kiri. Kebetulan untuk yang saya pegang ini bambu pati lele tapak jalak. Ini sebenarnya juga ada, cuma ini putus dulur. Untuk bambu pati lele, nah ini satu ruas dulu. Soalnya biasanya itu ada yang mirip seperti pati lele, tapi itu bukan pati lele. Contohnya di sini keluar carang tetapi ada ruas yang menumpuk. Nah, itu masuknya bukan pati lele, tapi tumpang sari. Kalau untuk pati lele sendiri, ciri khususnya adalah ini satu ruas, keluar carang ke kanan dan keluar carang ke kiri. Itu juga yang atas, ini satu ruas, keluar carang ke kanan, carang ke kiri. Nah, kebetulan yang saya pegang adalah pati lele tapak jalak. Ini ke kanan ke kiri, kemudian atasnya pati lele lagi, ini ke depan dan yang ini ke belakang. Zigzag. Jadi ini masuk pakemnya pati lele tapak jalak. Bambu ini sangat sulit dicari, dan salah satu bambu yang mungkin hampir di kelas bambu unik, kelas kedua setelah bambu petuk. Fungsi dan kegunaan bambu pati lele selain untuk orang-orang yang usaha berdagang, salah
khasiatnya yaitu bambu pati lele adalah sebagai pagar gaib juga, khususnya dari serangan-serangan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan diri kita, dari musuh-musuh kita, serta kiriman-kiriman dari orang yang tidak kita kenal secara gaib. Seperti halnya dengan bambu gendit, ini juga untuk menetralisir serangan dari gaib. Itulah ciri serta manfaat ataupun kegunaan khusus khasiat dari 4 macam bambu unik yang telah kita bahas. Tak lupa kita hanya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat, segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat sempat, sehingga kami tim Segoro Anakan masih bisa memberikan ataupun informasi, edukasi kepada sedulur Segoro Anakan di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri, untuk membahas khasiat, ciri, serta manfaat dari berbagai macam jenis bambu. Baiklah sedulur, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada season kali ini kita tidak membolang di luar hutan, di pinggir sungai, di pinggir jalan, masuk ke pekarangan orang, tapi pada kali ini, yang perdana ini, kita berada di dalam ruangan membahas penggunaan bambu ataupun pusaka alam yang telah kita dapat. Terima kasih untuk sedulur Segoro Anakan yang selalu menyimak video-video kami. Kami ucapkan terima kasih, dan kami selalu minta dukungan dari sedulur-sedulur semua untuk bantu kami klik tombol subscribe-nya dan logo lonceng. Terima kasih sedulur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, salam satu rumput.